Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahfud Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Saya selalu ingatkan itu teman-teman semuanya. Kenapa? Karena memang itu sangat penting. Berdoa itu sangat penting. Jangan pernah sepele dengan yang namanya doa. Doa itu senjata kita. Kalau kita punya hajat apapun, ingin haji, ingin umroh, ingin dapat pekerjaan, ingin lunas hutang, banyak-banyak berdoa sama Allah. Saya katakan bahwa gak apa-apa, mungkin hari ini Allah belum kabulkan doa kita, tapi percaya deh, di kedepan harinya Allah akan kasih hajat yang selama ini Anda minta. Allah akan kasih selama ini yang Anda inginkan. Termasuk kalau Anda ingin hutang lunas, insya Allah pasti Allah lunaskan. Yang penting sabar, yakin dan istiqomah. Terus berdoa sama Allah, sabar ya, dan tetap berbaik sangka sama Allah, teman-teman semuanya. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Ada yang bertanya ke saya, bukan beberapa sih, banyak yang bertanya ke saya itu tentang gini. Pak, saya sudah riyadhah, sudah banyak amalan yang saya kerjakan, kok hutang saya nggak lunas-lunas ya? Kok saya nggak dapat keajaiban sih? Nah, ini pertanyaan ini banyak banget teman-teman semuanya, banyak banget yang bertanya. Artinya mereka ingin keluar dari masalah, ingin selesai hutangnya itu lewat jalur langit, lewat ikhtiar langit ya. Nah, ikhtiar langit ini kan juga banyak dilakukan orang, banyak dipraktekkan cara-caranya untuk bisa keluar dari jeratan masalah, termasuk ingin lunas hutang. Itu banyak yang dipakai itu ikhtiar langit. Selain ikhtiar bumi dikerjakan juga, ikhtiar langitnya dikerjakan. Tapi sering yang menjadi pertanyaan itu ketika seseorang itu sudah banyak riyadhah, sudah melakukan ikhtiar langit, kok Allah belum kabulkan, kok Allah belum lunasin, kok Allah itu belum kasih keajaiban, belum kasih solusi. Justru kadang-kadang kita makin banyak ibadah, makin banyak riyadhahnya, ujiannya makin datang, makin banyak, pusing, makin seolah mentok, nggak ada solusi. Nggak teman-teman merasakan itu? Kalau saya pernah dulu teman-teman saya, bahkan dulu saya sempat takut jadinya riyadhah. Kenapa? Karena semakin riyadhah, semakin kuat ibadahnya, kok hidupnya kok makin tidak seperti yang disampaikan teman-teman di YouTube itu. Dapat keajaiban, kemudian mereka dimudahkan sama Allah, rezeki lancar. Malah saya saat itu ketika banyak riyadhah kok ujian malah makin datang, makin susah, makin mumet lah gitu ya. Nah, kalau Anda mengalami hal yang seperti itu, ada 3 sebab teman-teman sekalian. Ada 3 sebab yang perlu diketahui ya. Kenapa Allah belum lunasin hutang? Kenapa Allah belum menyelesaikan kita dari kenapa Allah belum mengeluarkan kita dari jeratan masalah? Kenapa Allah belum memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi? Ada 3 teman-teman semua. Ini pahami, ketiga hal ini sangat penting Anda pahami supaya Anda nggak kaget, supaya Anda paham, oh ternyata begini, nah, gitu teman-teman semua. Nah, yang pertama, kenapa Allah belum lunasin hutangmu? Kenapa Allah belum kabulkan doa? Kenapa Allah belum selesaikan masalah kita? Yang pertama teman-teman semuanya, yang pertama itu harus dipahami bahwa Allah akan memberikan pahala kesabaran untuk kita. Artinya apa? Allah akan mengampuni dosa kita. Lewat apa? Lewat kesabaran itu tadi. Nah, jadi yang pertama, Allah ingin ampuni dosa kita dulu. Lewat apa? Lewat kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar dalam kita menerima ujian, kemudian sabar dalam menerima kita sedang direndahkan, kita sedang terpuruk, kita sedang dikejar-kejar utang, kita sedang terpuruk. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu lewat kesulitan itu, bahwa Allah ingin mengampuni dosa. Bukankah orang yang sabar itu, dibalik dari kesabaran itu akan indah, akan ada kebahagiaan atas ujian-ujian, kesulitan-kesulitan yang kita lalui. Bersama kesulitan pasti ada kebahagiaan. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, cek diri kita, pahami bahwa ketika Anda sudah riyadhah dan belum merasakan keajaiban, belum ada solusi, bahkan hutangnya belum lunas, pahami, oh ternyata Allah ingin mengampuni dosa kita dulu. Karena gini teman-teman semuanya, salah satu sebab kenapa kenapa rezeki kita tuh sulit, ya termasuk hutang kita tuh nggak lunas, itu karena dosa-dosa kita teman-teman semua. Jadi ya kalau saya bilang itu, kita dihukum dulu deh sama Allah, dicuci dulu sama Allah dengan ujian-ujian kesulitan itu, sehingga Allah ingin lihat nih respon hati kita seperti apa. Kalau kita sabar,
Allah akan kasih pahala lewat kesabaran itu. Salah satunya adalah ampunan. Tapi kalau kita makin protes, kita marah, kita nggak nerima, maka yang terjadi Anda tidak akan menemukan jawaban itu, Anda tidak menemukan solusi itu, bahkan Anda tidak menemukan keajaiban itu. Nah, makanya di sana kalau Anda merasakan belum ketika sudah riyadhah, sudah mengamalkan banyak amalan, kok belum ada solusi, kok belum ada keajaiban, itu satu, ingat teman-teman, berarti Allah ingin ampuni dosa kita dulu. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, maka insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapatkan, solusi akan kita dapatkan, bahkan keajaiban itu akan kita dapat, dan hutang pun akan lunas. Nah, itu satu teman-teman saya, bahwa Allah itu ingin mengampuni dosa kita dulu. Kemudian yang kedua, sebab kenapa Allah belum mengabulkan doa, kemudian sebab Allah belum melunasi hutang kita tuh diuji dalam ketaatan. Nah, setiap orang yang makin tinggi ibadahnya, makin kuat ujiannya. Tapi ingat, makin kuat ujiannya, makin dekat keajaibannya. Nah, kita diuji itu sama Allah. Apakah kita tetap istiqomah? Apakah kita tetap yakin? Apakah kita tetap baik sangka sama Allah? Karena di posisi seperti itu, takdir Allah itu bertentangan dengan logika kita. Misalnya gini deh, guru-guru kita itu mengajarkan bahwa orang yang banyak mengamalin sholawat, maka rahmat Allah, sekali satu sholawat, maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Artinya kebaikan itu akan kita dapatkan, teman-teman. Tapi ketika kita mengamalkan sholawat, kok seolah kita nggak dapat rahmat, kok seolah kita itu nggak menemukan kebaikan-kebaikan, kok seolah itu kita, sholawat kita itu apakah salah, sehingga timbul pertanyaan dalam hati, kok gini sih, kita sudah bersolawat kok justru bertentangan dengan logika, tidak sesuai apa yang kita harapkan. Hidup kita tuh jadi kebingungan, hidup kita tuh jadi was-was, khawatir, cemas, takut karena sebab hutang dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang bertentangan dengan logika. Padahal sebenarnya itu adalah ujian dari Allah. Allah, ya bahasa saya gini deh, seperti saya dulu ya, pengalaman dulu. Setelah saya memahami hikmahnya, ternyata gini, Allah itu memberikan ujian kepada kita tuh karena Allah ingin melihat respon hati kita. Apakah kita mengeluh, apakah kita sabar, atau apakah kita tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Jadi ujian di sana itu berlaku, teman-teman semuanya. Nah, yang pertama itu tadi saya ulang, yang pertama supaya Allah mengampuni dosa kita, karena banyak dosa kita ya, sehingga Allah menghukum kita dengan ujian kesulitan-kesulitan itu. Kemudian Allah menguji kita dengan keyakinan dalam beribadah, artinya kita tetap taat nggak sama Allah. Kemudian respon kita, bagaimana suara hati kita ketika Allah itu memberikan kesulitan kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir teman-teman semuanya, Allah ingin kita dekat kepadanya. Allah ingin kita benar-benar beramal, beriyadhah itu ikhlas karenanya, benar-benar ingin meraih ridhonya. Jadi gini teman-teman semuanya, kalau Anda beriyadhah, melakukan amalan-amalan supaya yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, kalau tujuan Anda hanya ingin lunas hutang, saya katakan Anda akan kecapean sendiri. Anda akan bisa dibilang putus asa nanti ujung-ujungnya. Kenapa? Karena fokus Anda itu adalah lunas hutangnya, fokus Anda itu pada keajaibannya. Nah, boleh sih kita mengamalkan amalan itu, bahkan ya saya katakan sangat dianjurkan kita mengamalkan amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu, tujuannya niat kita tuh supaya Allah menolong kita, datang pertolongan Allah. Tapi pikiran Anda jangan ke sana terus. Perbaiki niatnya, beriyadhahlah, beramallah bukan karena ingin lunas hutang, tapi beribadah, beriyadhahlah benar-benar karena ingin meraih ridha Allah. Kalau kita ibadah, riyadhahnya itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, maka yang kita dapatkan bukan hanya hutang kita dilunaskan sama Allah, tapi lebih dari itu Allah akan berikan. Nah, makanya udah amalkan saja, niatkan saja, bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan sholawat ini Kau berikan keberkahan buat hamba, kebaikan buat hamba dunia dan akhirat. Ya silakan niatnya bersolawat, doanya minta hutang lunas. Misalnya gini, ya Allah, dengan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW lunasin hutangku ya Allah. Boleh teman-teman semuanya. Nah, yang jadi masalah ini, fokus Anda itu pada keajaiban, dan niat Anda itu hanya sekedar ingin lunas hutang. Makanya wajar kenapa Allah belum lunasin hutang-hutang, termasuk belum menyelesaikan masalah-masalah kita itu. Bisa jadi ya teman-teman semuanya, kalau Allah langsung lunasin hutangmu, Allah langsung kabulkan doamu, Allah langsung selesaikan semua masalahmu, bisa jadi kamu nggak sholawat lagi, kamu nggak tahajud lagi, kamu nggak duha lagi, sehingga Allah menahan dulu sampai benar-benar hati kita itu beribadah benar-benar karena Allah, bukan karena karena hanya ingin lunas hutang,
tapi benar-benar karena meraih ridha Allah. Dengan ridha Allah itu insya Allah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan, kemudian lebih dari hutang kita lunas itu akan diberikan sama Allah, dimudahkan sama Allah, rezeki dilancarkan sama Allah, kemudian dengan cara yang tak terduga, bahkan benar-benar cara yang ajaib. Nah, di sanalah nanti gerbang keajaiban akan terbuka. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, di samping kita istiqomah dalam riyadhah, pola pikir kita juga harus kita perbaikin. Pola pikir kita ini juga harus kita benahi. Kita juga harus belajar tentang mengambil hikmah dari setiap kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapin. Kenapa Allah belum mengabulkan doa? Pelajarin kenapa. Oh, bisa jadi kita kurang kencang lagi riyadhahnya, bisa jadi kita kurang ikhlas, bisa jadi kita masih masih ada pikiran-pikiran negatif, masih ragu. Nah, berbagai hal teman-teman semuanya diintrospeksi supaya kita memahamin karena gini ya, setiap ujian yang Allah berikan itu ada pesan yang ingin disampaikan ke kita supaya kita paham. Kita dianjurkan tuh untuk mengambil hikmah dari setiap ujian pelajaran hidup yang kita hadapin di dunia ini. Jadi setiap keadaan, setiap kondisi itu, setiap hal yang terjadi pada diri kita itu ada hikmahnya, dan insya Allah semuanya itu adalah kebaikan. Bahwa nggak mungkin Allah yang kasih jelek-jelek teman-teman semuanya. Insya Allah semuanya baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Termasuk itu tadi, kalau hari ini Anda merasa belum juga utang lunas, belum ditolong sama Allah, jangan buruk sangka dulu. Tetap positive thinking. Itu tujuannya supaya kita introspeksi diri, tarik diri. Karena kita nggak bisa masuk ke yang bukan ranah kita. Gini, kita nggak tahu kapan doa kita terkabul, kita nggak tahu kapan hutang kita lunas, kita nggak tahu kapan masalah kita selesai. Karena itu wilayahnya Allah. Wilayah kita itu adalah hanya berikhtiar, berdoa, dan meyakini bahwa insya Allah dengan ikhtiar jalur langit kita riyadhah yang kita lakukan, insya Allah itu mengundang pertolongan Allah dan bisa membuka jalan atas masalah yang kita hadapi. Itu teman-teman semuanya. Jadi 3 hal itu pahami ya teman-teman semuanya. Ini mohon maaf ya kalau kata-katanya agak kurang tersusun rapi karena ini dadakan teman-teman semuanya. Karena banyak yang masuk WA ke saya itu banyak tentang itu, Pak, kenapa sih utang saya nggak lunas? Saya sudah riyadhah, sudah mengamalkan banyak amalan, tapi kok belum lunas itu banyak teman. Jadi ya saya balas, langsung aja saya buat video. Nah itu teman-teman saya. Yang mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Saya ulangi, yang pertama, kenapa Allah belum lunasin utang, kenapa Allah belum kabulkan doa, kenapa Allah belum selesaikan masalah kita. 1, Allah ingin mengampuni dosa kita dulu. Kemudian yang kedua, Allah ingin menguji kita dulu, kuat enggak, yakin enggak, istiqomah enggak. Yang ketiga, Allah ingin kita benar-benar dekat padanya. Allah ingin kita benar-benar menjadi beribadah itu benar-benar karena Allah, bukan karena nafsu. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.